Namaku Alia, seorang perempuan yang hidup dengan segala sesuatu yang sebenarnya tak pernah kuduga akan kumiliki. Aku lahir bukan dari keluarga yang sangat kaya, tapi sejak muda aku sudah belajar mandiri, keras, dan berani bermimpi. Aku membangun bisnis dari nol, mulai dari membuka butik kecil, kemudian merambah ke bisnis properti, hingga akhirnya menjadi pemilik perusahaan besar di bidang mode dan retail. Semua keringat dan air mata sudah kupertaruhkan demi berdirinya perusahaan itu. Saat usiaku 28 tahun, aku bertemu dengannya. Seorang pria sederhana, bernama Raka. Ia bukan siapa-siapa, hanya seorang karyawan kecil di sebuah toko elektronik. Hidupnya pas-pasan, bahkan seringkali aku mendengar dari teman-temannya bahwa ia kerap kesulitan membayar kos dan cicilan motornya. Namun entah mengapa, di mataku Raka berbeda. Ada ketulusan, ada kesungguhan. Tatapan matanya waktu itu penuh keyakinan. Raka mendekatiku dengan cara yang sederhana, bukan dengan janji-janji manis atau barang-barang mewah. Ia menemaniku makan bakso di pinggir jalan, menungguiku pulang kerja meski hujan deras, atau sekadar menuliskan catatan kecil di kertas lusuh yang berisi motivasi untukku. Aku yang terbiasa dengan dunia bisnis yang keras, merasa hatiku luluh oleh kesederhanaannya. Kalau suatu hari aku bisa sukses, aku janji, aku nggak akan lupa siapa yang pernah percaya sama aku, kata Raka suatu malam ketika kami duduk di bangku taman. Aku tersenyum. Aku nggak butuh kamu jadi sukses, Rat. Aku cuma butuh kamu jadi laki-laki yang setia, yang nggak mudah goyah sama apapun. Dan malam itu, janji-janji sederhana itulah yang akhirnya membuatku yakin untuk menerima lamarannya. Hari pernikahan kami begitu sederhana. Aku sebenarnya mampu membuat pesta megah di hotel berbintang, tapi aku tahu kondisi keluarga Raka, jadi aku memilih pernikahan kecil yang hangat di rumahku. Aku ingat betul, banyak orang yang bertanya-tanya kenapa aku mau menikah dengan pria yang tak sekaya diriku. Bahkan sebagian teman dekatku sempat meremehkan, katanya aku terlalu nekat. Alia, kamu yakin? Dia bukan levelmu, kata seorang sahabat. Tapi aku menutup telingaku. Cinta telah membutakan logika yang biasanya tajam saat mengurus bisnis. Setelah menikah, aku membawanya tinggal di rumahku. Rumah besar dengan halaman luas, kolam renang, dan ruang tamu yang mewah. Aku bisa melihat betapa kagumnya dia saat pertama kali masuk. Tapi aku tidak peduli dengan status, aku hanya ingin kami hidup bahagia bersama. Beberapa bulan setelah menikah, aku memutuskan untuk memberinya kepercayaan yang lebih besar. Aku memasukkan Raka ke perusahaanku. Awalnya hanya sebagai staf manajemen, tapi perlahan aku mengangkatnya ke posisi yang lebih tinggi. Aku percaya, siapa lagi yang bisa lebih kupercayai selain suamiku sendiri? Rak, aku pengen kamu yang pegang bagian operasional. Aku butuh tangan kanan yang bisa kupercaya penuh, kataku waktu itu. Wajahnya berbinar. Serius, Lee? Kamu yakin sama aku? Tentu. Kamu suamiku. Aku percaya sama kamu. Dan sejak saat itu, ia resmi menjadi bagian penting dari perusahaan yang kubangun dengan susah payah. Hari-hari kami terasa begitu indah. Pagi-pagi kami berangkat kerja bersama, malamnya pulang bersama. Saat ada rapat penting, Raka selalu duduk di sampingku. Saat ada keputusan besar yang harus diambil, aku selalu melibatkan dirinya. Aku ingin dia merasa bahwa perusahaan ini bukan hanya milikku, tapi milik kami berdua. Kami bahkan sering bercanda, membayangkan masa depan. Nanti kalau anak kita lahir, aku pengen dia bisa punya mainan yang dia mau. Jangan sampai dia kekurangan kayak aku dulu, kata Raka. Aku tersenyum. Tentu, kita akan kasih yang terbaik untuk dia. Aku begitu yakin, inilah hidup yang selama ini kuimpikan. Suami yang mendampingi, karir yang cemerlang, dan keluarga yang mulai kami bangun. Semua tampak sempurna. Seiring waktu, aku menyadari ada perubahan dalam diri Raka. Ia mulai lebih percaya diri. Dari cara berpakaian, ia kini mengenakan jas mahal, sepatu branded, bahkan jam tangan mewah yang kubelikan. Dari cara berbicara, ia mulai tegas dan sering menjadi pusat perhatian saat rapat. Awalnya aku bangga. Aku pikir inilah hasil kerjaku membangun dan mendidiknya. Aku senang melihatnya tumbuh, berkembang, dan dihargai banyak orang. Aku tak pernah keberatan membelikan apapun untuknya. Mobil baru?
Aku belikan. Gadget terbaru? Aku siapkan. Liburan mewah? Aku ajak. Semua kulakukan dengan satu tujuan, membahagiakan suamiku. Tapi tanpa kusadari, benih kesombongan mulai tumbuh di dirinya. Ada beberapa kejadian kecil yang awalnya kuanggap biasa, tapi ternyata itu pertanda. Misalnya, saat kami menghadiri pesta bisnis, beberapa orang salah sangka mengira Rakalah pemilik perusahaan. Wah, hebat sekali, Pak Raka. Usaha Anda berkembang pesat, kata seorang kolega. Raka hanya tersenyum tipis dan tidak meluruskan. Ia membiarkan mereka berpikir demikian. Aku yang mendengar hanya tertawa kecil, berusaha menahan diri. Ah, biarlah, mungkin dia hanya ingin merasa dihargai, pikirku saat itu. Namun lama-kelamaan, aku mulai mendengar kabar lain. Ada desas-desus bahwa Raka sering keluar kantor dengan alasan meeting, padahal tak tercatat di jadwal. Ada juga karyawan yang bilang melihatnya berduaan dengan seorang perempuan di restoran mewah. Saat itu aku masih menutup mata, mencoba percaya. Rak, kamu tadi meeting sama siapa? Tanyaku suatu malam. Klien baru. Kamu nggak perlu khawatir, aku urus semuanya, jawabnya singkat. Dan aku pun diam. Aku masih percaya. Aku terlalu cinta. Itu kenyataannya. Aku begitu ingin membangun keluarga yang bahagia, sampai aku tidak peduli pada tanda-tanda pengkhianatan kecil. Aku percaya pada janji lamanya, pada ucapannya dulu di bangku taman, bahwa ia tak akan pernah lupa siapa yang percaya padanya. Dalam hatiku, aku hanya ingin terus menggenggam tangannya, berjalan bersama, dan meraih masa depan yang indah. Aku ingin membuktikan pada semua orang bahwa aku tidak salah memilih, bahwa cinta bisa mengalahkan segalanya. Namun, tanpa kusadari, cinta yang membutakan itu perlahan menggiringku ke jurang. Jurang yang kelak membuatku harus berhadapan dengan kenyataan paling pahit dalam hidupku. Dan itulah awal dari segalanya. Awalnya semua terlihat biasa. Kehidupan rumah tangga kami berjalan seperti pasangan lainnya. Pagi hari aku menyiapkan sarapan, lalu berangkat kerja bersama Raka. Di kantor, kami masih tampak seperti tim solid, dia mendampingi, aku memimpin. Namun perlahan, ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Raka mulai sering pulang larut malam. Alasan yang ia berikan selalu sama, meeting dengan klien. Awalnya aku percaya, karena memang posisinya di perusahaan seringkali menuntut pertemuan dengan pihak luar. Tetapi lama-kelamaan, intensitasnya semakin sering, hingga hampir setiap malam ia pulang lewat tengah malam. Rak, kamu pulang jam segini terus? Nggak capek? Tanyaku suatu malam sambil menunggu di ruang tamu. Namanya juga kerja, Lee. Kalau aku nggak meeting, perusahaan bisa rugi. Kamu kan tahu sendiri, jawabnya sambil membuka jas dan meletakkannya di sofa. Aku terdiam. Jawabannya logis, tapi entah kenapa hatiku merasa ada yang janggal. Dia juga mulai sering membawa ponsel ke kamar mandi, sesuatu yang dulu tak pernah ia lakukan. Kalau ada pesan masuk, ia cepat-cepat menyembunyikan layar. Kalau aku bertanya, ia hanya berkata, "Ini urusan kantor, kamu nggak akan paham." Aku bukan perempuan bodoh. Aku terbiasa menganalisis laporan keuangan, membaca gestur orang saat rapat, dan menilai siapa yang jujur serta siapa yang penuh tipu daya. Maka ketika suamiku mulai menunjukkan tanda-tanda aneh, instingku sebagai pebisnis langsung menyalakan alarm. Namun, hati kecilku menolak percaya. Aku ingin berpikir positif. Aku ingin tetap berpegang pada janji lama bahwa dia tidak akan mengkhianati kepercayaanku. Sampai suatu hari, aku mendapat laporan dari salah satu stafku yang bisa dipercaya. Namanya Sinta, sekretarisku yang sudah bekerja denganku sejak awal merintis usaha. Ia datang dengan wajah ragu-ragu. "Bu, saya nggak tahu harus ngomong ini atau enggak. Tapi, saya sering lihat Pak Raka keluar dengan seorang wanita. Bukan klien perusahaan." Aku terdiam. "Kamu yakin?" Sinta mengangguk. "Saya lihat sendiri di restoran mewah. Mereka kelihatan dekat." Dadaku berdegup kencang. Rasanya darahku berhenti mengalir. Tapi aku berusaha tetap tenang. "Terima kasih, Sinta. Jangan bilang siapa-siapa dulu. Saya akan pastikan sendiri," ucapku. Beberapa hari kemudian, aku sengaja mengecek jadwal Raka.
Ia bilang ada meeting dengan investor. Aku meminta sopir untuk mengikutinya dari jauh. Dan di sanalah aku melihatnya, Raka duduk di sebuah restoran elegan, bukan bersama investor, tapi seorang wanita cantik, berpakaian glamor, dengan senyum penuh percaya diri. Mereka tampak akrab. Terlalu akrab untuk disebut sekadar rekan bisnis. Wanita itu menyentuh lengan Raka, tertawa dengan genit, dan Raka membiarkannya. Dari jauh, aku bisa merasakan perih yang menusuk. Wanita itu bernama Nadia. Aku tahu dari penyelidikan kecil-kecilan yang kulakukan. Dia bukan siapa-siapa, hanya mantan model yang kini hidup dari menjadi simpanan pria kaya. Parasnya cantik, tubuhnya terawat, dan gaya hidupnya glamor. Yang membuatku tercengang adalah keberaniannya. Nadia tidak malu-malu menunjukkan kedekatannya dengan Raka di tempat umum. Seakan-akan ingin dunia tahu bahwa ia kini memiliki pria yang katanya mapan. Malamnya, aku menunggu Raka pulang. Pukul 12 lewat, ia akhirnya tiba. Aku menahan amarahku, mencoba mengendalikan diri. "Rak, kamu tadi meeting sama siapa?" tanyaku tenang. "Investor baru." "Kenapa?" jawabnya sambil melepas sepatu. Aku menatapnya tajam. "Jangan bohong. Aku tahu kamu bersama Nadia." Raka terdiam. Wajahnya berubah pucat, tapi hanya sebentar. Ia lalu tersenyum miring. "Kamu nyuruh orang ngikutin aku, ya?" Jawab pertanyaanku, desakku. Dia mendesah panjang. "Li, kamu salah paham. Nadia itu hanya teman bisnis. Dia bisa buka peluang besar untuk perusahaan kita. Aku lakukan ini demi kita." Aku menahan amarah. Teman bisnis sampai pegangan tangan di restoran? Sampai ketawa-ketawa mesra? Jangan bodohi aku, Raka. Itu pertama kalinya kami bertengkar hebat. Suara kami meninggi, dan akhirnya Raka membanting pintu kamar, meninggalkanku dengan air mata. Beberapa minggu kemudian, aku semakin sering melihat nama Nadia muncul. Bukan dari mulut Raka, tapi dari media sosial. Nadia begitu aktif di Instagram. Ia memposting foto-foto mewah, makan malam dengan anggur mahal, liburan singkat ke Bali, belanja di butik terkenal. Yang membuatku muak, beberapa fotonya secara samar menunjukkan keberadaan Raka. Entah tangannya, jam tangan yang kupastikan milik Raka, atau bayangan wajahnya di cermin restoran. Nadia sengaja melakukan itu, seperti ingin mengumumkan pada dunia tanpa benar-benar menyebut nama. Komentar-komentarnya pun penuh kesombongan. Kalau pria mencintaiku, dia harus berani kasih yang terbaik. Enggak semua wanita bisa dapat pria mapan. Untung aku termasuk yang beruntung. Aku tahu, itu ditujukan padaku. Ia ingin menyindir, ingin menunjukkan bahwa dia bisa merebut perhatian suamiku. Aku semakin sakit hati. Malam-malamku penuh tangis. Aku merasa dikhianati, dipermainkan, dan diremehkan. Aku teringat bagaimana dulu aku menyelamatkan Raka dari hidup miskin, memberinya posisi terhormat, memberinya segala fasilitas. Dan kini, ia justru mengkhianatiku dengan wanita murahan yang berani terang-terangan menantang. Tapi aku masih menahan diri. Aku masih berharap Raka sadar. Aku mencoba bicara baik-baik, mengingatkannya tentang masa lalu kami. "Rak, ingat waktu kamu nggak punya apa-apa? Ingat siapa yang ada di sampingmu?" ucapku suatu malam. Raka hanya diam, lalu berkata dingin, "Aku tahu. Tapi sekarang aku juga berhak hidup nyaman, Li. Jangan terlalu mengatur aku." Kalimat itu menohokku. Ia seakan lupa bahwa kenyamanan yang ia nikmati adalah pemberianku. Puncaknya terjadi saat aku melihat sebuah story di Instagram. Nadia memposting foto tangannya dengan cincin berlian, dan di sampingnya ada tangan Raka yang memegang segelas wine. Captionnya berbunyi, "Finally, he has mine. Dilamar di Paris. Cincin Hatima 2 Saat itu darahku mendidih. Bukan hanya karena pengkhianatan, tapi karena kesombongan Nadia yang berani menantangku secara terbuka di depan dunia. Aku tidak menangis lagi. Tidak ada air mata yang tersisa. Yang ada hanyalah ketenangan aneh, dingin, tapi penuh dengan tekad. Aku sadar, aku sudah terlalu lama diam. Dan sekarang saatnya aku bertindak. Malam itu, layar ponselku bergetar. Notifikasi dari akun-akun gosip masuk bertubi-tubi. Namaku ditandai,
dikirimkan oleh beberapa rekan bisnis, bahkan karyawan yang peduli padaku. Dengan tangan bergetar, kubuka sebuah story Instagram. Aku melihat foto tangan seorang wanita, jari lentiknya dihiasi cincin berlian besar, memantulkan cahaya lampu restoran mewah. Di sampingnya, segelas wine merah. Dan aku tahu betul siapa pemilik tangan yang lain itu, Raka, suamiku. Captionnya singkat, tapi menusuk dalam. Dilamar di Paris, cincin kilauan finale, he asked me. Aku duduk terpaku. Rasanya dadaku sesak, perutku mual. Story itu langsung menjadi bahan perbincangan. Followers Nadia, si pelakor itu, berbondong-bondong memberikan ucapan selamat. Hurts, babe. Finale dapat pria mapan tanda tepuk tangan api. Paris, cincin berlian, so sweet banget. Gila ah, goals banget hidup lo, Nat. Aku menggenggam ponsel erat-erat. Ternyata Nadia tidak hanya ingin merebut suamiku diam-diam. Ia ingin mempermalukanku. Dengan sombongnya, ia memamerkan hasil rebutannya ke dunia maya, seolah-olah berkata, "Lihatlah, aku berhasil mengambil apa yang dulu milikmu." Wajahku panas. Tanganku gemetar. Tapi anehnya, tidak ada air mata. Tangis yang dulu selalu hadir setiap kali aku mencurigai perselingkuhan itu kini lenyap. Yang tersisa hanya kemarahan yang begitu tenang, dingin, tapi mematikan. Tak lama setelah story itu beredar, teleponku mulai berdering. "Alia, kamu baik-baik saja?" tanya seorang sahabat dengan suara khawatir. "Alia, aku baru lihat story Nadia." "Itu beneran Raka?" tanya rekan kerjaku. Aku hanya menjawab singkat, "Ya, itu suamiku." Di kantor, bisik-bisik mulai terdengar. Aku tahu banyak karyawan yang diam-diam membicarakan kabar ini. Sebagian merasa kasihan padaku, sebagian lagi jelas merasa kecewa pada Raka. Bagaimana tidak? Selama ini semua mengira Raka adalah pria sukses yang pantas dihormati, padahal kenyataannya ia hanya menumpang pada kesuksesan istrinya. Dan kini, kebusukannya terbongkar di depan publik. Aku duduk di ruang kerjaku malam itu, sendirian. Lampu meja menerangi berkas-berkas perusahaan. Di depanku, ada foto pernikahan kami yang dulu kupajang dengan penuh kebanggaan. Aku pandangi wajah Raka dalam foto itu, tersenyum bahagia, sederhana, polos. "Kenapa, Ra? Kenapa kamu berubah jadi seperti ini?" bisikku lirih. Aku teringat janji-janji manisnya di masa lalu. Aku teringat bagaimana aku mempercayainya, memberinya kesempatan, bahkan kekuasaan di perusahaan ini. Semua kulakukan karena cinta. Aku pikir kami akan membangun segalanya bersama. Tapi kenyataannya, begitu ia merasa nyaman, ia lupa siapa yang mengangkatnya. Begitu ia merasakan nikmatnya hidup mewah, ia mencari wanita lain untuk berbagi. Aku tersenyum miris. "Baiklah, kalau ini yang kamu pilih, aku juga akan menunjukkan siapa aku sebenarnya." Malam itu, aku membuat keputusan besar. Keputusan yang akan mengubah jalan hidup kami bertiga. Sebagai pemilik perusahaan, aku punya kendali penuh atas keuangan. Aku segera memanggil tim keuangan, tentu dengan alasan yang diplomatis. Mulai malam ini, semua akses kartu debit dan kredit atas nama Raka diblokir sementara. Semua transaksi besar harus melalui persetujuan langsung dariku. Mereka menatapku heran, tapi tidak ada yang berani bertanya. Aku pemilik perusahaan, keputusan final ada di tanganku. Setelah itu, aku menghubungi bank pribadi. Dengan tenang, aku menarik dana dari rekening bersama, memindahkannya ke rekening pribadiku yang hanya aku yang tahu. Aku juga memblokir semua akses mobile banking Raka. Sekejap, pria itu kehilangan seluruh akses keuangan. Aku sadar, Raka masih punya jabatannya di perusahaan. Maka aku mulai menutup celahnya. Aku menghubungi dewan direksi, mengadakan rapat mendadak. Mulai besok, Raka tidak lagi menjabat sebagai direktur operasional. Semua wewenang sementara dialihkan ke saya langsung, ucapku tegas. Beberapa orang tampak kaget, tapi aku menjelaskan dengan singkat. Ada penyalahgunaan jabatan yang saya temukan. Semua sudah saya siapkan dalam laporan. Mereka tidak banyak bertanya. Mereka tahu aku tidak pernah main-main dalam mengambil keputusan. Sementara itu, di Paris, Raka dan Nadia masih asyik menikmati liburan mewah.
Aku bisa membayangkan bagaimana wajah mereka berubah ketika mencoba membayar tagihan hotel dengan kartu yang ditolak. Maaf, Pak, kartu Anda ditolak. Mungkin coba kartu yang lain. Tapi kartu lain pun ditolak. Aku bisa membayangkan kepanikan itu. Nadia yang terbiasa hidup glamor, pasti langsung histeris. Ra, gimana sih? Katanya kamu mapan, katanya kamu pemilik perusahaan besar. Kok kartu kamu nggak bisa dipakai? Aku bisa membayangkan wajah Raka yang memerah, bingung, dan malu. Selama ini ia hidup dengan keyakinan bahwa uang yang ia gunakan adalah miliknya. Padahal, semua itu hanya fasilitas dariku. Aku kembali membuka Instagram Nadia beberapa hari kemudian. Kali ini, berbeda. Tidak ada lagi story mewah, tidak ada lagi postingan cincin atau Paris. Akunnya sunyi. Komentar dari para followers pun mulai muncul. Loh, kok tiba-tiba sepi? Gimana honeymoon di Paris? Update dong, Nat. Katanya dilamar, kok hilang? Jangan-jangan settingan doang. Aku tersenyum puas. Kesombongan yang dulu ia pamerkan kini berbalik menjadi senjata makan tuan. Dunia maya yang dulu ia gunakan untuk menyombongkan diri, kini berubah menjadi cermin yang mempermalukannya. Beberapa hari kemudian, Raka menelponku dari luar negeri. Suaranya panik. Li, tolong. Aku butuh akses keuangan. Kartuku semua diblokir. Aku nggak bisa bayar hotel. Nadia histeris. Tolonglah, Li. Aku terdiam sejenak, lalu menjawab dengan suara tenang. Rak, kamu lupa siapa yang selama ini membiayai semua itu? Kamu pikir kamu kaya karena usaha sendiri? Tidak. Semua karena aku. Kamu hanya karyawan di perusahaanku. Dan sekarang, kamu bukan apa-apa lagi. Li, maaf, aku hilaf. Aku nggak tahu kenapa aku bisa begini. Tolong beri aku kesempatan, suaranya bergetar. Aku menutup mata, menarik napas panjang. Kesempatan sudah kusiapkan sejak dulu, Raka. Tapi kamu memilih menghancurkannya sendiri. Sekarang, tanggung sendiri akibatnya. Klik. Telepon kututup. Malam itu aku berdiri di depan cermin besar di kamarku. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku melihat diriku sendiri, perempuan yang kuat, berwibawa, dan tidak pantas dipermainkan. Aku sadar, kebahagiaan sejati bukan bergantung pada seorang pria yang mengkhianati. Kebahagiaan sejati datang dari menghargai diri sendiri. Dan sejak hari itu, aku berjanji, aku tidak akan lagi membiarkan siapapun merendahkan aku. Tidak oleh suamiku. Tidak oleh pelakor itu. Tidak oleh siapapun. Aku selalu percaya, ketika seseorang mengkhianati kita, balasan terbaik bukanlah amarah membabi buta, melainkan ketenangan dan kecerdasan. Aku bukan perempuan biasa. Aku bukan wanita yang bisa diremehkan hanya karena air mata. Aku adalah Alia, pemilik perusahaan besar yang berdiri dari nol. Dan malam itu, setelah panggilan panik Raka dari Paris, aku tahu saatnya tiba untuk memberi pukulan terakhir. Rapat direksi. Pagi hari, aku memanggil seluruh dewan direksi ke ruang rapat utama. Aku tahu kabar tentang Raka dan pelakor sudah sampai ke telinga sebagian dari mereka, meski belum ada yang berani membicarakannya di hadapanku. Mereka duduk rapi, menatapku dengan rasa penasaran. Aku berdiri di depan layar presentasi, menatap mereka satu persatu dengan penuh wibawa. Terima kasih sudah hadir dengan mendadak. Hari ini saya akan mengumumkan keputusan penting terkait struktur manajemen perusahaan. Mereka menunggu dengan tegang. Lalu dengan suara mantap, aku berkata, mulai hari ini, Raka resmi diberhentikan dari jabatannya sebagai direktur operasional. Ruangan sontak hening. Beberapa wajah kaget, sebagian lagi saling berpandangan. Aku melanjutkan, keputusan ini tidak diambil secara emosional. Saya punya cukup bukti penyalahgunaan jabatan, pengeluaran perusahaan yang tidak jelas, serta tindakan yang merugikan citra perusahaan. Aku menggeser slide, memperlihatkan bukti-bukti. Laporan transaksi mewah dengan nota yang tidak masuk akal, penggunaan dana perjalanan yang tidak sah, hingga foto-foto dirinya dengan Nadia di restoran atas nama dinner klien. Apa yang ia lakukan adalah pengkhianatan, baik terhadap saya sebagai pemilik, maupun terhadap perusahaan ini.
Dan saya tidak bisa membiarkan itu berlanjut. Salah satu direksi mengangguk. Saya setuju, Bu Alia. Perusahaan tidak boleh dipimpin oleh orang yang tidak profesional. Suasana rapat berbalik mendukungku. Dengan suara bulat, mereka menyetujui pemecatan Raka. Dan begitu palu diketuk, berakhirlah karirnya, karir yang dulu kuberikan dengan tanganku sendiri. Setelah pemecatan resmi, aku mengambil langkah berikutnya, menutup semua celah. Semua akses login email perusahaan milik Raka diblokir. Nomor ponselnya yang terhubung ke sistem keuangan perusahaan dicabut. Semua kendaraan perusahaan atas namanya ditarik kembali. Rumah mewah yang kami tinggali, atas nama perusahaanku, kini hanya milikku seorang. Aku menandatangani dokumen dengan tangan tegas. Tidak ada lagi celah untuknya masuk. Pastikan tidak ada 1 rupiah pun yang bisa ia ambil dari perusahaan ini tanpa sepengetahuan saya, kataku pada tim keuangan. Mereka mengangguk dengan hormat. Tak lama setelah semua resmi, ponselku kembali berdering. Nama Raka muncul di layar. Kali ini aku mengangkat, sekadar ingin mendengar bagaimana ia terjebak dalam jerat yang ia buat sendiri. Lee, kamu gila ya? Aku baru dapat email kalau aku dipecat dari perusahaan. Apa-apaan ini? Suaranya penuh emosi. Aku menjawab dengan tenang, itu bukan perusahaannya, Rat. Itu perusahaanku. Dan kamu tidak lebih dari karyawan yang sudah melanggar kepercayaan. Lee, jangan begini. Aku suamimu. Aku tersenyum miris. Suami? Sejak kapan suami mengkhianati istrinya di depan umum? Sejak kapan suami melamar wanita lain di Paris dan membiarkan seluruh dunia mengetahuinya? Ia terdiam. Aku bisa mendengar napasnya yang terengah di seberang. Lee, aku mohon. Aku salah. Tapi jangan sampai aku nggak punya apa-apa. Aku menjawab dingin, kamu datang ke hidupku dulu tanpa apa-apa. Maka saat pergi pun, jangan bawa apa-apa. Itu adil, kan? Klik. Aku menutup telepon tanpa ragu. Aku tidak ada di sana, tapi dari laporan orang-orangku dan bayanganku sendiri, aku bisa merasakan betapa kacaunya keadaan mereka. Bayangkan, Raka dan Nadia sedang menikmati kamar hotel bintang 5 di Paris, bersantai dengan wine mahal, ketika tiba-tiba seluruh akses finansial mereka lenyap. Saat hendak check out, resepsionis berkata, "Maaf, kartu Anda ditolak. Apakah ada kartu lain?" Raka mengeluarkan 1 persatu kartu kreditnya, tapi semuanya gagal. Nadia langsung histeris. Apa maksudmu kartu kamu ditolak semua, Rat? Katanya kamu pemilik perusahaan besar. Katanya kamu kaya raya. Jangan bilang kamu cuma numpang kaya dari istrimu. Orang-orang di sekitar menoleh, menatap mereka dengan tatapan iba sekaligus geli. Raka mencoba menenangkan, tapi Nadia semakin berteriak. Aku dibohongi. Selama ini kamu cuma pegawai rendahan. Gila. Aku udah pamer ke seluruh dunia, bilang aku dilamar pengusaha sukses, ternyata kamu cuma penjilat istri sendiri. Kata-kata itu menampar harga dirinya di depan umum. Untuk pertama kalinya, Raka merasakan bagaimana rasanya dipermalukan, rasa yang dulu ia biarkan aku alami ketika melihat story Nadia. Aku tersenyum dingin ketika mendapat kabar itu. Dunia memang adil. Orang yang sombong, yang berani merendahkan orang lain, akan menerima balasannya dengan cara yang lebih memalukan. Nadia yang dulu dengan bangga menuliskan caption, "Finally, Yasmin," kini harus menghadapi kenyataan pahit. Pria yang ia kira kaya raya hanyalah karyawan yang dipecat, tanpa sepeser pun harta. Story Instagram yang dulu dipenuhi dengan cincin berlian dan Paris kini lenyap. Nadia menutup kolom komentar, bahkan sempat menghapus sebagian postingannya. Namun dunia maya tidak bisa dibohongi. Screenshot sudah beredar, gosip sudah tersebar. Di mata publik, Nadia hanyalah pelakor bodoh yang terjebak dalam keserakahan sendiri. Di Paris, Nadia dan Raka semakin sering bertengkar. Nadia tidak tahan hidup tanpa uang, sementara Raka tidak bisa lagi memberikan kemewahan. Aku nggak mungkin balik ke Indonesia dengan tangan kosong. Aku udah bikin heboh dunia maya, Rat. Aku malu besar. Raka menunduk, wajahnya kusut. Aku juga nggak tahu harus gimana, Nat. Semua akses ditutup Alia.
Aku cuma bergantung padanya selama ini. Jadi benar, kamu cuma numpang kaya. Nadia menjerit. Astaga, kenapa aku sebodoh ini? Aku bisa membayangkan betapa kacaunya mental mereka. Dua orang yang tadinya merasa menang, kini terpuruk dalam kehinaan. Di rumah, aku duduk di balkon, memandangi langit malam. Angin berhembus lembut, membawa aroma bunga Kamboja dari taman. Aku menyeruput teh hangat dengan senyum kecil di bibir. Dulu, aku mungkin akan menangis, meratap, memohon agar suamiku kembali. Tapi sekarang tidak lagi. Air mataku sudah kering. Hatiku sudah beku. Yang ada hanyalah rasa lega. Aku sudah melakukan yang benar, menutup pintu untuk orang yang tidak tahu diri, memberi pelajaran pada pelakor yang terlalu sombong. Aku merasa bebas. Beberapa hari kemudian, Raka akhirnya pulang ke Indonesia. Kusangka ia akan bersembunyi, tapi ternyata ia datang ke rumahku. Wajahnya kusut, matanya sembab, pakaiannya berantakan. Li, aku mohon, beri aku kesempatan lagi. Aku salah besar. Aku nggak bisa hidup tanpa kamu. Aku janji akan berubah. Aku menatapnya dengan tatapan kosong. Rak, kamu pikir aku masih perempuan bodoh yang akan percaya? Kamu salah. Kamu datang ke rumah ini dulu tanpa membawa apa-apa. Jadi sekarang, pergilah tanpa membawa apa-apa. Dia terdiam. Suaranya bergetar. Jadi, segini aja? Ya, kamu sudah memilih jalanmu sendiri. Dan aku sudah menutup pintu untukmu. Jangan pernah kembali. Dengan langkah gontai, ia pergi. Dan aku merasa beban besar terangkat dari pundakku. Sejak saat itu, aku memulai babak baru. Tanpa Raka. Tanpa pengkhianatan. Tanpa beban. Aku kembali fokus pada perusahaanku, pada diriku sendiri, pada kebahagiaan yang selama ini kuabaikan demi mempertahankan seseorang yang tidak layak. Aku tahu, perjalanan ini belum berakhir. Raka dan Nadia akan menghadapi akibat dari kesalahan mereka. Tapi aku akan melangkah ke depan, lebih kuat dari sebelumnya. Karena aku bukan perempuan yang bisa diremehkan. Aku adalah Alia, dan aku akan bahagia dengan caraku sendiri. Paris, kota yang terkenal sebagai kota cinta, tempat impian banyak pasangan dari seluruh dunia. Bagi banyak orang, Paris identik dengan Menara Eiffel yang romantis, jalanan penuh butik mewah, dan kafe-kafe elegan di sudut jalan. Namun bagi Raka dan Nadia, Paris berubah menjadi neraka. Neraka yang kuciptakan hanya dengan beberapa tanda tangan, beberapa instruksi ke bank, dan satu keputusan untuk menutup semua akses. Hari itu mereka hendak check out dari hotel mewah tempat mereka menginap. Nadia berjalan anggun dengan tas branded di lengannya, sementara Raka menyodorkan kartu kreditnya ke resepsionis. Senyum Nadia lebar, seolah-olah ia sedang pamer kepada para tamu lain. Lihatlah, aku wanita beruntung yang dilamar di Paris. Tetapi detik berikutnya, dunia mereka runtuh. Maaf, Monsieur, kartu Anda ditolak, kata resepsionis dengan sopan. Raka tersentak. Coba lagi, mungkin salah sistem. Mesin digesek ulang. Tetap ditolak. Ia mencoba kartu lain. Lalu kartu berikutnya. Dan semuanya gagal. Semua kartu ditolak, Tuan, ucap resepsionis dengan wajah datar. Apakah Anda punya metode pembayaran lain? Nadia langsung membelalak. Apa maksudnya, Rak? Katanya kamu orang kaya. Kok kartumu semua ditolak? Orang-orang di sekitar mulai menoleh. Ada yang berbisik, ada yang menahan tawa. Nadia panik, sementara Raka mencoba tetap tenang. Tenang, Nat. Mungkin banknya bermasalah. Aku akan telepon. Mereka akhirnya duduk di sofa lobi, wajah Nadia memerah menahan malu. Rak, jangan bikin aku malu. Aku udah posting semuanya. Orang-orang udah bilang aku dilamar pengusaha besar di Paris. Kalau ternyata kita nggak bisa bayar hotel, aku jadi bahan ketawaan. Raka mengusap wajahnya, frustrasi. Aku nggak ngerti, Nat. Semua aksesku diblokir. Ayah, pasti ini ulah Alia. Mendengar nama itu, Nadia semakin marah. Jadi bener? Selama ini semua ini dari istrimu? Aku kira kamu pemilik perusahaan, ternyata kamu cuma numpang hidup sama perempuan itu.
Raka menunduk. Ia tidak bisa membantah. Dan untuk pertama kalinya, Nadia melihat kenyataan pahit yang selama ini tidak ia sangka. Pria yang ia banggakan hanyalah seorang karyawan. Mereka akhirnya dipaksa keluar dari hotel. Raka harus menyerahkan jam tangannya sebagai jaminan sementara. Nadia nyaris menangis histeris saat keluar ke jalan, membawa koper besar. Rat, aku nggak mau jadi kayak gini. Aku datang ke Paris untuk honeymoon mewah, bukan untuk jadi gembel di jalan. Sudahlah, jangan teriak-teriak, bentak Raka. Jangan bentak aku. Ini semua salahmu. Kalau aku tahu kamu cuma pegawai rendahan, aku nggak akan mau sama kamu. Kata-kata itu menghantam harga diri Raka. Dulu ia bangga karena bisa membuat Nadia merasa diperebutkan. Tapi sekarang, wanita itu meludahinya dengan kata-kata yang menusuk. Sementara itu, di media sosial, gosip tentang mereka semakin panas. Screenshot story Nadia dengan cincin lamaran di Paris tersebar di akun gosip. Netizen ramai-ramai berkomentar. Katanya dilamar pengusaha sukses, kok tiba-tiba hilang kabar? Hati-hati, jangan-jangan cuma modal pamer doang. Gue denger-denger cowoknya cuma kerja sama istrinya, bukan bos beneran. Tertawa terbahak-bahak. Nadia membaca komentar itu dengan wajah pucat. Ia merasa dunia menertawakannya. Wanita yang dulu dengan sombong menantang istri sah, kini dipermalukan oleh netizen yang tanpa ampun. Hari-hari berikutnya menjadi mimpi buruk. Mereka tidak bisa lagi menikmati restoran mewah. Mereka makan di kios kecil, itu pun setelah menjual barang-barang pribadi. Tas branded Nadia dijual murah ke toko barang bekas. Sepatu high heels mahalnya ditukar dengan uang receh. Aku nggak tahan, Ra. Aku malu. Aku jijik hidup kayak gini, keluh Nadia suatu malam di kamar apartemen murah yang mereka sewa dengan sisa uang. Raka hanya diam, wajahnya penuh putus asa. Ia tidak berani menghubungiku lagi, karena tahu jawabanku hanya dingin dan tegas. Puncak pertengkaran mereka terjadi di sebuah jalan dekat Menara Eiffel. Nadia, dengan rambut kusut dan wajah letih, berteriak di depan umum. Kamu penipu, Ra. Kamu bikin aku malu besar. Kamu janji akan bahagiain aku, tapi nyatanya kamu nggak punya apa-apa. Orang-orang berhenti menonton. Ada yang merekam dengan ponsel. Raka hanya bisa menunduk, wajahnya merah karena malu. Aku nyesel ninggalin hidupku demi kamu. Nadia melanjutkan dengan suara parau. Lebih baik aku mati daripada hidup miskin sama kamu. Kalimat itu menusuk jantung Raka. Ia ingin marah, tapi tidak bisa. Ia ingin membela diri, tapi tahu semua benar. Dulu, mereka berdua merasa menang. Raka merasa hebat bisa memiliki wanita cantik seperti Nadia, sementara Nadia merasa bangga berhasil merebut pria mapan dari istri sahnya. Namun kini, kesombongan mereka berbalik menjadi penderitaan. Paris yang seharusnya menjadi simbol cinta mereka, berubah menjadi saksi kehancuran. Mereka terjebak di negeri orang tanpa uang, tanpa harga diri, tanpa cinta yang tulus. Yang tersisa hanya saling menyalahkan, saling menghina, dan saling membenci. Aku duduk di ruang kerjaku, menatap laporan keuangan yang stabil. Perusahaanku berjalan baik, bahkan lebih baik setelah aku memegang kendali penuh lagi. Aku merasa lega. Sesekali aku membuka media sosial, membaca gosip tentang Nadia dan Raka. Aku tidak ikut berkomentar, tidak ikut membalas. Aku hanya tersenyum. Karena aku tahu, karma sudah bekerja lebih baik daripada rencanaku. Aku tidak perlu mengotori tanganku dengan balas dendam murahan. Cukup dengan ketenangan dan strategi, mereka hancur sendiri. Malam itu, Raka duduk di bangku taman kota Paris, menatap kosong ke arah jalan. Nadia sudah pergi entah kemana, meninggalkannya sendirian. Ia memegang ponselnya, menatap fotoku. Alia, aku bodoh. Aku hancurkan rumah tangga kita hanya demi kesombongan sesaat. Aku khianati orang yang paling percaya sama aku. Air matanya jatuh. Ia ingin pulang, ingin kembali padaku, tapi ia tahu aku tidak akan menerimanya lagi. Dan untuk pertama kalinya, Raka menyadari betapa berharganya kepercayaan yang telah ia buang. Sementara itu, Nadia semakin terpuruk. Tidak ada lagi pria kaya yang mau mendekatinya setelah gosip memalukan itu tersebar. Para sugar daddy menjauh, teman-temannya menghilang.
Ia hanya tinggal seorang diri di Paris, tanpa uang, tanpa pasangan, tanpa gengsi. Wanita yang dulu penuh percaya diri kini berubah menjadi bayangan dirinya sendiri. Di rumah, aku tersenyum. Aku tidak perlu membalas dengan kata-kata kasar atau perbuatan kotor. Aku cukup berdiri tegak, menjaga harga diriku, dan menutup pintu rapat-rapat. Karma sudah bekerja, dan aku mulai merasakan kembali kebahagiaan. Kebahagiaan bukan karena melihat mereka menderita, tapi karena akhirnya aku bisa berdiri sendiri, bebas dari belenggu pengkhianatan. Raka terbangun di sebuah kamar apartemen murah yang pengap. Cahaya matahari masuk lewat jendela kecil, menyoroti koper setengah terbuka di pojok ruangan. Koper itu dulunya penuh dengan pakaian mahal Nadia, tapi sekarang kosong, karena sebagian besar sudah dijual untuk makan. Ia menoleh ke sisi ranjang. Kosong. Nadia tidak ada di sana. Sejak semalam mereka bertengkar besar, Nadia berteriak-teriak, menuduh Raka menipunya, lalu pergi meninggalkan kamar. Hingga pagi ini, ia tidak pernah kembali. Raka menghela napas panjang. Ia tahu, Nadia tidak akan kembali lagi. Jadi ini akhirnya, aku kehilangan segalanya. Dengan sisa uang receh yang ia punya, Raka membeli tiket kereta murah menuju bandara. Ia tidak lagi bermimpi tinggal di Paris. Baginya, satu-satunya harapan adalah pulang. Namun bahkan di bandara, ia kembali dihantam kenyataan pahit. Maaf, Tuan, tiket Anda tidak bisa digunakan. Akun pembayaran Anda diblokir. Raka terdiam. Tidak mungkin, tolong cek lagi. Petugas hanya menggeleng. Semua akses yang dulu ia nikmati sebagai suami bos besar, sudah kututup rapat. Ia tidak punya kartu kredit, tidak punya tabungan, bahkan tidak punya tiket untuk kembali ke Indonesia. Akhirnya, ia hanya duduk di kursi bandara, menatap orang-orang yang sibuk dengan koper mereka. Wajahnya kusut, matanya sembab, tubuhnya seperti kehilangan tenaga. Sementara itu, Nadia berjalan di jalanan Paris dengan rambut acak-acakan. Tas mewahnya sudah tidak ada. Sepatu high heels yang dulu ia banggakan sudah diganti dengan sepatu murah. Ia mencoba menghubungi teman-temannya di Indonesia, tapi tidak ada yang merespons. Semua orang menjauh setelah tahu aibnya tersebar di media sosial. Story Instagram yang dulu ia pasang dengan penuh kesombongan kini jadi bahan ejekan. Pelakor Paris gagal, begitu salah satu akun gosip menuliskan captionnya. Komentar netizen lebih kejam lagi. Dasar numpang hidup. Cuma bisa pamer, ujung-ujungnya ngemis. Rasain. Jangan ganggu rumah tangga orang lagi. Nadia menangis di bangku taman. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa sendirian. Ia pikir dengan kecantikannya ia bisa mendapatkan semua yang ia mau. Tapi ternyata, kecantikan tanpa harga diri hanya membawanya pada kehinaan. Sementara itu, di Indonesia, aku duduk di ruang kerjaku yang nyaman. Laporan bisnis menunjukkan peningkatan, karena aku kembali mengambil alih kendali penuh perusahaan. Timku loyal padaku, mereka tahu siapa yang sesungguhnya membangun semua ini. Sesekali aku membaca berita gosip tentang Raka dan Nadia. Aku tidak lagi merasa marah, hanya ada rasa lega. Mereka menerima balasan atas perbuatannya, bukan karena aku yang menjatuhkan mereka, tetapi karena kesombongan mereka sendiri yang menggali jurang. Aku tidak merasa perlu membalas dendam. Hanya satu yang aku lakukan, memastikan mereka tidak pernah lagi memiliki akses ke hidupku, hartaku, atau keluargaku. Beberapa minggu kemudian, Raka akhirnya berhasil pulang dengan bantuan seorang kenalan lama. Tubuhnya tampak lebih kurus, wajahnya pucat, matanya cekung. Ia datang ke rumahku dengan langkah gontai, membawa hanya sebuah ransel lusuh. Ketika aku membuka pintu, ia langsung berlutut. Alia, maafkan aku. Tolong beri aku kesempatan kedua. Aku janji nggak akan ulangi kesalahan ini. Aku menatapnya dengan tatapan dingin. Ada sedikit rasa iba, tapi jauh lebih banyak rasa jijik. Kesempatan kedua? Raka,
Kamu sudah kuberi semua kesempatan. Aku angkat kamu dari orang miskin, kuberi jabatan tinggi, kuberi kehidupan yang layak. Dan kamu balas dengan apa? Dengan pengkhianatan. Raka menunduk, air matanya jatuh ke lantai. Aku bodoh. Aku terbawa nafsu. Aku kira aku bisa dapat kebahagiaan dengan Nadia. Tapi ternyata semua salah. Aku cuma mau kembali. Aku cuma mau jadi suami kamu lagi. Aku menggeleng tegas. Tidak, Rat. Kamu datang ke rumah ini tanpa bawa apa-apa dulu, dan sekarang kamu pergi juga jangan bawa apa-apa. Semua yang kamu punya, semua jabatanmu, semua fasilitasmu, itu dari aku. Kamu nggak punya hak apa-apa di sini. Raka terdiam. Kata-kataku seperti pisau yang menusuk jantungnya. Ia berusaha meraih tanganku, tapi aku mundur selangkah. Jangan sentuh aku. Kamu sudah kotor dengan perselingkuhanmu. Aku tidak akan pernah bisa memandangmu dengan cara yang sama lagi. Raf, Alia, aku nggak punya siapa-siapa lagi, suaranya parau, nyaris berbisik. Aku menatapnya dengan tatapan yang penuh luka tapi juga penuh ketegasan. Itu akibat pilihanmu sendiri, Raka. Kamu yang hancurkan rumah tangga ini, bukan aku. Kamu yang memutuskan meninggalkan kebahagiaan yang sederhana demi kesombongan yang palsu. Jadi tanggung sendiri akibatnya. Ia terisak. Tapi air matanya sudah tidak bisa lagi meluluhkan hatiku. Aku sudah terlalu sakit, terlalu kecewa. Hari demi hari, Raka semakin tenggelam. Tanpa pekerjaan, tanpa uang, tanpa keluarga, ia hanya jadi bayangan dari dirinya yang dulu. Orang-orang kantor tidak lagi menghormatinya, karena mereka tahu ia hanyalah mantan karyawan yang dulu naik jabatan berkat istrinya. Ia mencoba mencari pekerjaan baru, tapi tidak ada yang percaya padanya. Reputasinya sudah hancur. Ia tidak hanya gagal sebagai suami, tapi juga gagal menjaga nama baiknya sendiri. Di sisi lain, Nadia kembali ke Indonesia dalam keadaan mengenaskan. Ia tidak lagi glamor. Tidak ada lagi barang-barang mewah, tidak ada lagi lelaki kaya yang menemaninya. Ia hanya wanita biasa yang hidup dalam cibiran orang-orang. Di media sosial, followersnya berkurang drastis. Ia mencoba kembali pamer dengan foto-foto lama, tapi komentar pedas terus berdatangan. Udah jangan halu, Mbak. Mana cincin Paris MU? Katanya dilamar. Balik lagi jadi nobody, kan? Nadia menutup akun media sosialnya. Ia tidak tahan dengan ejekan. Dan di balik semua itu, ia sadar tidak ada satupun yang benar-benar peduli padanya. Aku sendiri merasa hidupku justru lebih ringan setelah semua ini berakhir. Aku tidak lagi harus mengkhawatirkan pengkhianatan. Aku tidak lagi harus berpura-pura kuat demi mempertahankan seseorang yang tidak layak dipertahankan. Aku mulai fokus pada diriku sendiri. Pergi liburan dengan sahabat-sahabatku, menghabiskan waktu bersama keluarga, bahkan mencoba hal-hal baru yang dulu sering kutunda karena sibuk memikirkan rumah tangga. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku benar-benar merasa bebas. Raka kini hidup seadanya, berpindah-pindah tempat tinggal, tanpa arah. Nadia hidup dalam rasa malu, terasing dari lingkaran pergaulannya. Sementara aku berdiri tegak, bahagia dengan diriku sendiri. Aku tidak butuh mereka, tidak butuh pengakuan siapapun. Aku tahu siapa diriku, aku tahu aku kuat, dan aku tahu aku pantas mendapatkan kebahagiaan yang lebih baik. Mereka boleh menyesal, boleh menangis, boleh berteriak. Tapi semua sudah terlambat. Karma sudah bekerja, dan aku sudah menang. Hari-hari setelah penolakan terakhir kepada Raka terasa seperti langkah baru bagiku. Rasanya seperti beban berat yang selama ini mengikat tubuhku akhirnya terlepas. Tidak ada lagi tangisan di malam hari, tidak ada lagi hati yang hancur setiap kali mengingat perselingkuhannya. Aku tahu, untuk benar-benar bahagia, aku harus berdamai dengan diriku sendiri. Aku harus menerima kenyataan bahwa tidak semua orang yang kita cintai pantas untuk dipertahankan. Sejak saat itu, aku berjanji, aku tidak akan pernah lagi membiarkan siapapun yang tidak tahu diri menguasai hidupku sementara aku sibuk menata kembali kehidupanku. Kabar tentang Raka sampai ke telingaku. Ia kini tinggal di sebuah kontrakan sempit di pinggiran kota. Dari pria yang dulu bisa tidur di hotel berbintang, ia sekarang harus tidur di kasur tipis yang hampir robek. Orang-orang yang dulu menghormatinya kini berpaling.
Para kolega bisnis yang dulu menyanjungnya kini tahu siapa sebenarnya yang punya kuasa. Aku, bukan dia. Raka mencoba melamar pekerjaan ke sana kemari. Tapi setiap perusahaan besar menolaknya. Reputasinya sudah rusak. Dan tanpa dukungan dariku, ia tidak punya pengalaman nyata untuk dibanggakan. Aku membayangkan dia duduk di bangku lusuh, menatap kosong ke dinding, menyadari betapa bodohnya mengorbankan segalanya demi seorang wanita yang tidak setia. Nadia pun tak kalah mengenaskan. Ia kembali ke rumah orang tuanya di kota kecil dengan kepala tertunduk. Semua tetangga sudah mendengar kisahnya dari gosip online. Itu Nadia ya? Bukannya dulu katanya dilamar di Paris? Bisik-bisik orang terdengar di belakang punggungnya. Pamer sana-sini, ujungnya pulang dengan tangan kosong. Nadia menutup pintu rumahnya rapat-rapat, malu bertemu orang. Media sosial yang dulu jadi kebanggaannya kini sunyi. Ia tidak berani lagi mengunggah apapun karena takut dihujat. Di depan cermin, ia menatap wajahnya sendiri. Cantik, iya. Tapi apa gunanya cantik kalau hidupnya hanya jadi bahan olok-olok? Ia menangis. Tangisan penuh penyesalan. Namun, seperti halnya Raka, semua sudah terlambat. Berbeda dengan mereka, aku justru semakin menikmati hidupku. Aku mulai menekuni hobiku lagi, melukis. Dulu, ketika aku sibuk mengurus suami yang tidak tahu diri, aku hampir tidak punya waktu untuk diriku sendiri. Kini, setiap goresan kuas di atas kanvas terasa seperti terapi. Warnanya cerah, penuh kehidupan, seolah menggambarkan semangat baruku. Aku juga mulai berolahraga rutin, merawat diri, dan bepergian ke tempat-tempat yang dulu selalu kutunda. Aku pergi ke Bali, menikmati sunset di tepi pantai sambil tersenyum lega. Rasanya damai. Suatu hari, aku bertemu kembali dengan sahabat lamaku, Dinda. Ia dulu teman kuliah yang selalu mendukungku, tapi jarang berhubungan karena kesibukan masing-masing. Ketika kami bertemu di sebuah kafe, ia memelukku erat. "Alia, kamu kelihatan lebih bahagia sekarang. Aku senang banget lihat kamu bisa bangkit." Aku tersenyum. "Iya, Din. Aku merasa seperti orang baru." Semua luka memang butuh waktu, tapi akhirnya aku bisa benar-benar merdeka. Kami bercerita panjang lebar. Dinda bahkan memperkenalkanku pada beberapa teman bisnis baru, membuka peluang kolaborasi yang menarik. Aku sadar, lingkaran sosialku jauh lebih sehat tanpa Raka di dalamnya. Namun ternyata, Raka tidak menyerah begitu saja. Beberapa bulan setelah penolakan terakhir, ia kembali datang ke rumahku. Kali ini penampilannya lebih menyedihkan. Tubuhnya kurus, bajunya lusuh, wajahnya pucat. "Alia, tolong. Aku sudah tidak punya siapa-siapa lagi. Aku rela jadi apa saja, asal bisa dekat dengan kamu lagi. Aku janji akan berubah." Aku menatapnya lama. Ada sedikit rasa kasihan, tapi jauh di dalam hati, aku tahu ia tidak pantas lagi berada di hidupku. "Raka, dengarkan aku baik-baik. Aku sudah selesai denganmu. Aku tidak lagi mencintaimu, dan aku tidak ingin kamu ada dalam hidupku lagi. Jadi berhenti datang ke sini. Carilah jalanmu sendiri." Air mata Raka jatuh deras. Ia berlutut, mencium kakiku. Tapi aku tetap bergeming. Aku tahu, jika aku goyah sekarang, aku akan kembali ke lingkaran racun yang sama. Dengan tegas, aku berkata, "Pergi, Raka. Jangan pernah kembali." Dan kali ini, aku benar-benar menutup pintu rumahku di depannya. Di sisi lain, Nadia semakin terpuruk. Setelah ditinggal Raka, ia mencoba mencari pria kaya baru. Tapi setiap kali, masa lalunya selalu terbongkar. Tidak ada pria yang mau serius dengannya. Ia bekerja seadanya sebagai pegawai toko. Dari wanita yang dulu suka menenteng tas branded, kini ia harus berdiri seharian melayani pelanggan. Setiap malam, ia menangis sendirian di kamar kecilnya. Ia menyesali semua pilihannya, terutama kesombongannya di media sosial dulu. Story, dilamar di Paris, yang dulu ia banggakan kini jadi mimpi buruk yang menghantuinya. Beberapa tahun kemudian, ketika aku sudah benar-benar pulih, aku bertemu seseorang yang berbeda. Namanya Adrian, seorang pengusaha muda yang sukses tapi rendah hati. Kami bertemu di sebuah konferensi bisnis. Adrian bukan tipe pria yang suka pamer. Ia sederhana, penuh perhatian,
dan menghormatiku bukan hanya sebagai wanita, tapi juga sebagai individu yang kuat. Perlahan-lahan, aku membuka hatiku lagi. Tidak terburu-buru, tapi dengan keyakinan yang matang. Adrian tahu semua kisahku, dan ia menerimaku dengan tulus. Alia, katanya suatu malam saat kami berjalan di tepi pantai. Aku kagum sama kamu. Kamu kuat, kamu mandiri, dan kamu layak bahagia. Kalau suatu hari kamu siap, aku ingin jadi bagian dari hidupmu. Hatiku bergetar. Untuk pertama kalinya sejak lama, aku merasa dihargai bukan karena apa yang aku miliki, tapi karena siapa aku sebenarnya. Sementara aku menemukan cinta dan kebahagiaan baru, Raka dan Nadia semakin terbenam dalam penderitaan. Raka akhirnya bekerja sebagai buruh harian dengan gaji pas-pasan. Tidak ada lagi kemewahan, tidak ada lagi status. Hanya keringat dan penyesalan yang menemaninya setiap hari. Nadia, di sisi lain, semakin tua, semakin pudar kecantikannya. Dari pelakor yang dulu penuh percaya diri, ia kini hanyalah wanita biasa yang hidup dalam cibiran orang. Mereka berdua, yang dulu merasa menang, kini justru menjadi pecundang. Suatu malam, aku duduk di balkon rumah baruku. Angin sepo-sepo berhembus lembut. Di meja ada segelas teh hangat dan sebuah buku catatan. Aku menulis. Aku pernah disakiti, tapi aku tidak hancur. Aku pernah dikhianati, tapi aku bangkit. Aku pernah kehilangan, tapi aku menemukan kembali diriku sendiri. Dan itu lebih dari cukup. Kini aku bebas, kini aku bahagia. Aku menutup buku itu dengan senyum. Tidak ada lagi luka, tidak ada lagi dendam. Yang ada hanya aku, dengan jiwa yang utuh dan hati yang tenang. Aku sudah menutup lembaran lama. Dan aku siap membuka jalan baru, jalan menuju kebahagiaan yang sejati. Hidup adalah sebuah perjalanan yang penuh dengan kejutan. Ada kalanya kita berada di puncak, menikmati semua yang kita miliki, lalu tiba-tiba diguncang oleh badai besar yang hampir meruntuhkan segalanya. Begitulah yang kualami. Namun, dari semua luka dan pengkhianatan, aku akhirnya belajar arti kebahagiaan yang sesungguhnya. Aku pernah percaya bahwa cinta dan pernikahan adalah segalanya. Aku memberikan segalanya untuk Raka, kepercayaan, cinta, bahkan sebagian besar hidupku. Aku menempatkannya di posisi tinggi, berharap ia bisa berjalan sejajar denganku membangun masa depan bersama. Namun ternyata, ia lebih memilih jalan pintas, pengkhianatan. Dulu aku berpikir itu adalah akhir hidupku. Bagaimana tidak? Orang yang kucintai dan kupercayai justru menikamku dari belakang. Namun, seiring waktu, aku menyadari, luka itu bukanlah akhir. Justru luka itu yang membangunkanku dari tidur panjang, membuka mataku bahwa aku jauh lebih berharga dari sekadar menjadi istri yang dikhianati. Luka itu mengajarkanku untuk bangkit. Luka itu mengajarkanku untuk berdiri tegak, meski dunia di sekitarku runtuh. Luka itu membentukku menjadi pribadi yang lebih kuat daripada sebelumnya. Aku tidak perlu membalas dendam dengan cara kejam. Aku hanya perlu mengambil langkah tegas, menutup akses, memutus semua jalur, dan melepas mereka dari hidupku. Alam semesta yang bekerja membereskan sisanya. Raka dan Nadia yang dulu sombong, kini terpuruk dalam penderitaan. Mereka menuai apa yang mereka tabur. Kesombongan mereka runtuh, kepura-puraan mereka terbongkar, dan kini mereka harus menelan kenyataan pahit bahwa hidup tidak bisa dibangun di atas kebohongan. Melihat itu, aku tidak merasa puas atau gembira. Tidak ada perasaan ingin menginjak mereka lebih dalam. Justru aku merasa tenang, karena akhirnya aku tahu bahwa keadilan itu nyata. Tidak ada yang bisa kabur dari akibat perbuatannya. Ketika aku mulai berjalan sendiri, tanpa beban suami yang mengkhianati dan tanpa bayang-bayang pelakor yang menyakitkan, aku menemukan kembali sesuatu yang sempat hilang, diriku sendiri. Aku menyadari, selama bertahun-tahun aku terlalu sibuk mengurus orang lain hingga lupa merawat hatiku. Aku lupa bahwa aku juga berhak bahagia, berhak mengejar mimpi, berhak menikmati hidup tanpa harus selalu memikirkan orang lain. Kini, aku bisa tertawa lepas tanpa beban. Aku bisa melakukan apapun yang kusuka tanpa takut dihakimi. Aku bisa menatap cermin dan melihat sosok wanita yang tangguh, bukan lagi istri yang tersakiti. Dan siapa sangka, ketika aku sudah tidak lagi berharap apa-apa,
cinta yang baru datang dengan cara yang begitu tulus? Adrian hadir bukan untuk menguasai atau memanfaatkanku, melainkan untuk berjalan bersamaku. Bersamanya, aku merasakan sesuatu yang berbeda. Bukan cinta yang penuh ketakutan kehilangan, bukan cinta yang dipenuhi keraguan, melainkan cinta yang menenangkan. Cinta yang membuatku merasa cukup, bukan karena harta atau status, melainkan karena keberadaannya yang tulus. Aku belajar bahwa cinta sejati bukanlah tentang siapa yang pertama datang dalam hidup kita, melainkan siapa yang tetap bertahan di saat-saat sulit, dan siapa yang benar-benar menghargai kita apa adanya. Dari semua yang kualami, aku mengambil beberapa pelajaran berharga. Jangan pernah menaruh hidupmu di tangan orang lain. Karena jika orang itu pergi, hidupmu akan runtuh. Pegang kendali atas hidupmu sendiri. Cinta tanpa kesetiaan hanyalah ilusi. Jangan terbuai kata-kata manis tanpa tindakan nyata. Jangan takut melepaskan. Kadang, melepaskan adalah jalan satu-satunya untuk menemukan kedamaian. Kebahagiaan itu datang dari dalam diri. Bukan dari harta, bukan dari pasangan, tapi dari hati yang damai dan pikiran yang bersyukur. Karma itu nyata. Apa yang kita tabur, itu pula yang kita tuai. Raka dan Nadia sudah membuktikan itu. Kini aku menjalani hidupku dengan lebih tenang. Perusahaan terus berkembang, aku terus menekuni hobiku, dan hubunganku dengan Adrian semakin dalam. Aku tidak lagi menoleh ke belakang. Masa laluku bukan lagi sesuatu yang menakutkan, melainkan sebuah kisah yang membentuk siapa aku hari ini. Dan aku percaya, setiap luka, setiap tangisan, setiap pengkhianatan, semuanya bukanlah kebetulan. Semuanya adalah proses agar aku bisa menjadi wanita yang lebih kuat, lebih bijak, dan lebih berharga. Aku pernah disakiti, pernah dikhianati, dan pernah dijatuhkan. Tapi aku tidak hancur. Aku justru bangkit, lebih tinggi dari sebelumnya. Kini, aku hidup dengan bahagia, dengan cinta yang tulus, dan dengan kebanggaan bahwa aku bisa melewati badai yang pernah hampir menghancurkan hidupku. Raka dan Nadia mungkin masih bergelut dengan kesengsaraan mereka. Tapi aku sudah jauh melangkah, meninggalkan mereka di masa lalu. Aku menutup lembaran lama dengan senyum, dan membuka lembaran baru dengan hati yang penuh harapan. Karena pada akhirnya, kebahagiaan sejati bukan tentang memiliki orang lain. Kebahagiaan sejati adalah ketika kita berdamai dengan diri sendiri, mencintai diri sendiri, dan memilih untuk hidup tanpa beban. Dan itulah yang sekarang aku jalani, hidup yang benar-benar merdeka, penuh warna, dan penuh kebahagiaan.